Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Yang pertama adalah sinopsis dari cerita Balada Balpirik. Seorang pria yang tinggal di Semarang mengalami kejadian banjir yang rutin terjadi setiap tahun. Meskipun melelahkan, ia bersikap positif terhadap banjir karena menganggapnya sebagai bagian dari identitas kota Semarang. Namun, suasana sedih menyelimuti ketika ia mendapat kabar bahwa teman lamanya meninggal karena serangan jantung. Bersama dua temannya, mereka berdoa di depan rumah almarhum sebelum berakhir di sebuah kafe. Di sana, teman mereka Badrodin bertindak aneh setelah berinteraksi dengan seorang penyanyi wanita. Untuk menyelamatkan Badrodin dari kemarahan sang istrinya, sang pria membeli balpirik untuk menyamarkan bau wangi pada baju Badrodin. Akhirnya, mereka pulang dengan cerita yang kocak tentang kejadian tersebut. Yang kedua adalah tema dari cerpen Balada Balpirik. Jadi, tema dari cerpen ini yaitu mencakup beberapa hal seperti kehidupan sehari-hari di Semarang yang sering dilanda banjir, pertemanan, kesedihan kehilangan seorang sahabat, dan juga humor dalam menghadapi situasi yang sulit. Selain itu, cerita ini juga menyoroti dinamika hubungan antara karakter-karakternya dan bagaimana mereka saling mendukung dan menghibur satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga adalah amanat dari cerpen Balada Balpirik. Jadi amanat dari cerpen ini yaitu mengajarkan bahwa dalam menghadapi kesedihan dan kejutan dalam hidup, penting untuk tetap tenang dan saling mendukung. Meskipun kota Semarang seringkali dilanda banjir, hal ini tidak mengubah nilai-nilai persahabatan dan kebersamaan. Terkadang kita harus berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah yang muncul, seperti menggunakan balpirik untuk menyamarkan bau wangi yang mungkin menimbulkan masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama itu adalah latar tempat. Jadi latar tempatnya itu adalah di sebuah kampung di Semarang yang baru saja dilandai banjir. Yang kedua adalah waktu. Jadi waktu dalam ceritanya itu adalah setelah banjir surut, tetapi lumpurnya masih ada di rumah-rumah. Yang ketiga itu latar suasana. Latar suasana yang terasa itu adalah sedikit tegang karena ada kabar meninggalnya seorang teman, namun juga ada suasana hujan gerimis yang gelap dan mendung, menciptakan kesan sedih dan kehampaan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang cerpen dari cerpen Balada Balpirik. Memiliki sudut pandang orang pertama yang mengikuti pemikiran dan pengalaman tokoh utama. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang pria yang mengalami serangkaian kejadian di sekitar banjir, pertemuan dengan teman lama, hingga kejadian lucu di sebuah kafe. Cerita ini memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari dan interaksi antara tokoh-tokohnya dengan latar kota Semarang yang khas dengan banjirnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis konflik. Berdasarkan narasi yang diberikan, terdapat beberapa jenis konflik yang muncul dalam cerita tersebut. Yang pertama, konflik manusia versus alam. Banjir yang menjadi rutinitas setiap tahun merupakan contoh konflik antara manusia dengan alam. Hujan dan kondisi cuaca yang tidak disebutkan juga menjadi bagian dari konflik ini. Yang kedua, konflik manusia versus masyarakat. Identitas kota Semarang yang terkait dengan banjir menjadi sebuah tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat setempat, tetapi juga menjadi sumber kesulitan bagi individu-individu seperti tokoh utama dalam cerita. Lalu yang ketiga adalah konflik internal. Tokoh utama mengalami konflik internal terkait dengan perasaan sedih atas kepergian teman lama, serta perasaan bersalah dan khawatir terhadap kondisi anak dan keluarganya. Badrodin juga mengalami konflik internal saat dia merasa khawatir akan reaksi istri atas bau wangi yang menempel pada pakaiannya setelah keseluruhannya dengan penyanyi di kafe. Lalu yang keempat, konflik manusia versus diri sendiri. Perjuangan tokoh utama untuk menghadapi kondisi fisiknya yang semakin lemah dan keinginannya untuk bertemu cucu serta menemukan pasangan untuk anaknya.
Jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis alur. Badrodin juga mengalami konflik internal terkait dengan kekhawatirannya akan reaksi istri terhadap kejadian di kafe. Berdasarkan cerita yang disampaikan, terdapat beberapa jenis alur yang bisa dikenal, yaitu yang pertama, alur campuran. Cerita ini memiliki alur campuran yang terdiri dari beberapa elemen alur seperti alur maju, proses kejadian secara kronologis, dan alur mundur, kenangan atau flashback, serta alur maju mundur yang menggabungkan keduanya. Lalu yang kedua adalah alur linier. Sebagian besar cerita mengikuti alur yang linier, dimulai dari kejadian banjir di kampung, pengumuman meninggalnya teman, hingga perjalanan menuju dan dari rumah almarhum. Lalu yang ketiga, alur tertentu. Cerita ini juga memiliki alur tertentu yang mengikuti pemecahan masalah atau konflik, seperti upaya menyelamatkan Badrodin dari kemarahan istrinya. Lalu yang keempat, alur balik-balik. Terdapat beberapa momen di mana cerita meloncat ke kenangan masa lalu atau refleksi sebelum kembali ke alur utama. Lalu yang kelima, alur kehidupan sehari-hari. Cerita ini mencakup kehidupan sehari-hari, mulai dari rutinitas membersihkan rumah pasca banjir hingga pertemuan dengan teman lama dan kegiatan bersosial di kafe. Jadi, cerita tersebut memiliki alur yang beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. Baik, yang berikutnya itu perwatakan. Jadi dalam cerpen ini terdapat dua perwatakan. Yang pertama itu dramatik dan analitik. Jadi perwatakan dramatik yaitu terlihat pada momen salah satu karakter penerima kabar kematian seorang teman, seperti reaksi kaget dan sedih dari tokoh utama saat mendengar berita meninggalnya Ipung. Yang kedua itu ekspresi cemas dan Badrodin ketika merasa terganggu dengan bau wangi pada baju setelah bertemu dengan penyanyi di kafe. Yang kedua itu perwatakan analitik. Yang pertama itu karakter yang cenderung berpikir secara rasional dan logis, seperti Tumbagus yang memberikan solusi untuk berdoa di depan rumah almarhum sebagai tindakan untuk menghormati dan mengenangnya. Yang kedua itu aksi cerdik tokoh utama saat membeli bal pirik untuk menyembunyikan bau wangi di baju Badrodin, menunjukkan pemikiran strategis dan mengatasi masalah. Dengan demikian, melalui dialog dan tindakan karakter-karakternya, cerita ini menggambarkan perwatakan dramatik dan analitik yang memperkaya narasi dan mengembangkan plot secara dinamis. Yang kedua itu penokohan. Yang pertama itu terdapat penokohan protagonis atau tokoh utama dalam cerita adalah narator yang tidak disebutkan namanya. Dia adalah seorang pria yang berusia 50 tahun, tinggal di Semarang dan memiliki perhatian terhadap keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Dia juga terlihat peduli terhadap lingkungannya dan berusaha menghibur diri dan orang lain di sekitarnya saat sedih. Yang kedua itu antagonis. Tidak ada karakter secara epiletik digambarkan sebagai antagonis dalam cerita. Namun, jika dilihat dari sudut pandang konflik, banjir dapat dianggap sebagai bentuk antagonis. Banjir menjadi penyebab masalah dan kesulitan bagi protagonis dan komunitasnya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga itu tirtagonis. Dalam cerita ini adalah Badrodin, teman lama protagonis, meskipun tidak terlalu mendalam digambarkan. Badrodin hadir dan dalam beberapa bagian cerita dengan pelaku yang kadang konyol dan mengundang perhatian, sehingga memberikan warna tersendiri dalam dinamika hubungan antar karakter. Yang kesembilan, simbol. Balpirik adalah merek obat nyamuk bakar yang digunakan untuk mengusir nyamuk dengan cara membakarnya. Dalam konteks cerita, penggunaan balpirik untuk menyamarkan bau wangi dari penyanyi yang didekati oleh Badrodin merupakan upaya untuk menghindari masalah dengan istri Badrodin yang mungkin marah karena duduk dekat dengan wanita lain. 10 tahap alur. Yang pertama, pengenalan. Cerita dimulai dengan narator yang sedang membersihkan rumahnya setelah banjir. Dia memikirkan tentang identitas kota Semarang yang terkenal dengan banjir. 2. Konflik. Konflik muncul ketika narator mendengar kabar kematian teman lama, Ipung, dan merasa terpukul oleh berita tersebut.
Yang ketiga, klimaks. Klimaks terjadi ketika narator dan teman-temannya pergi ke rumah Ipung dan mengetahui bahwa Ipung telah meninggal. Keempat, antiklimaks. Antiklimaks terjadi ketika mereka memutuskan untuk berdoa di luar rumah Ipung karena takut bertemu dengan keluarga yang sedang berduka. Yang kelima, penyelesaian. Narator dan teman-temannya kemudian pergi ke sebuah kafe untuk melepas lelah dan akhirnya kembali pulang. Mereka menemukan solusi kocak untuk menyelamatkan Badrodin dari amukan istrinya dengan menggunakan balpirik untuk menyamarkan bau wangi penyanyi yang melekat pada bajunya. Cerita ini menggambarkan dinamika hubungan antara teman-teman dan bagaimana mereka mengatasi masalah dengan humor dan kerjasama. Majas. Yang pertama, personifikasi. Personifikasi menggambarkan banjir sebagai entitas yang memiliki keinginan atau emosi. Seperti dalam kalimat, tiap tahun upacara membersihkan rumah dan menyuruh lumpur untuk pergi sudah menjadi rutinitasku. Yang kedua, simile. Perbandingan menggunakan kata seperti untuk memberi gambaran, misalnya, kalau tidak banjir, identitas Semarang akan hilang. Orang tidak lagi ingat Semarang. Yang ketiga, metafora. Pembangunan kata-kata dan makna kiasan seperti banjir sudah menjadi ciri khas Semarang. Yang keempat, metonimi. Metonimi menggunakan kata atau frasa yang berhubungan erat dengan objek yang dimaksud. Misalnya, mobil berhenti di depan rumah, yang merujuk pada orang yang berada di dalam mobil. Yang kelima, ironi. Penyampaian yang bertentangan dengan makna sebenarnya seperti Tu Bagus datang bersama dengan si Batroni, teman-teman lama, yang mengisyaratkan bahwa si Batroni sebenarnya bukanlah teman yang diinginkan. Selain itu, terdapat pula penggunaan bahasa sehari-hari dan ungkap khas daerah seperti ngobrol-ngobrol ngidul dan membayar yang merupakan untung khas bahasa Jawa. Nilai-nilai. Yang pertama, kebersamaan dan persahabatan. Meskipun berada dalam situasi yang sedih karena kehilangan seorang teman, tokoh-tokoh dalam cerita tetap saling mendukung dan menghibur satu sama lain. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk menenangkan satu sama lain dalam saat-saat sulit. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi kesalahan. Meskipun Badrodin melakukan kesalahan dengan berusaha mendekati penyanyi di kafe, dia tetap berani menghadapi konsekuensinya. Dia juga menerima saran dan bantuan dari teman-temannya dengan sikap terbuka. Yang ketiga, empati dan perhatian. Tu Bagus dan tokoh lainnya menunjukkan empati dan perhatian terhadap perasaan dan situasi Badrodin. Mereka mencoba membantu dan menghiburnya dalam menghadapi masalah. Yang keempat, penerimaan dan kompromi. Meskipun Badrodin awalnya protes terhadap solusi yang ditawarkan oleh teman-temannya, dia akhirnya menerima dan memahami bahwa itu adalah upaya untuk membantu dan melindunginya dari kemarahan istrinya. Dengan demikian, cerita ini menggambarkan nilai-nilai seperti kebersamaan, keberanian, empati, perhatian, penerimaan, dan kompromi dalam hubungan antar manusia. Yang berikut pandangan pengarang terkait ide atau konflik dalam cerita. Nah, teman-teman, pengarang dalam cerita tersebut menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, seperti konflik antara kebutuhan untuk istirahat dan kewajiban membersihkan rumah, serta konflik emosional terkait dengan kematian seorang teman. Selain itu, pengarang juga menunjukkan interaksi antara karakter yang menghadapi situasi tidak terduga, seperti Badrodin yang mencari cara untuk menghindari masalah dengan istrinya setelah bertemu dengan penyanyi di kafe. Konflik-konflik ini menghidupkan cerita dan menunjukkan dinamika hubungan antara karakter.
Lalu yang berikut kita masuk pada kalimat kritikan. Kalimat kritikan terhadap cerita tersebut. Jadi teman-teman, cerita ini terlalu panjang dan terkesan membingungkan karena banyaknya lompatan dari satu kejadian ke kejadian yang lain tanpa pembangunan karakter yang memadai. Selain itu, beberapa bagian terlalu berlebihan dan kurang relevan dalam alur cerita utama, seperti deskripsi rutinitas membersihkan rumah dari lumpur dan penggunaan balprik untuk menyamarkan bau wangi. Lebih baik fokus pada pengembangan karakter dan plot yang lebih kuat untuk meningkatkan daya tarik cerita.